Saudara, di balik semaraknya takjil yang menjadi incaran masyarakat setiap sore menjelang berbuka, ada aspek penting yang tidak boleh diabaikan, yakni keamanan pangan. Setiap tahun, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dari bahan berbahaya dan layak edar. Lalu bagaimana pengawasan dilakukan dan apa saja temuan yang biasanya muncul? Untuk membahas lengkapnya, kita telah terhubung bersama dengan Kepala Balai POM Banda Aceh, Bapak Rianto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rianto. Waalaikumsalam. Baik, Selamat Pak. sore, Bu. Baik Pak, setiap Ramadan BB POM melakukan pengawasan takjil. Apa yang sebenarnya membedakan pengawasan di bulan Ramadan dibandingkan dengan hari biasa, Pak? Iya, tentunya kalau di bulan Ramadan, Bu, kita memang lebih fokus untuk memeriksa takjil. Kalau bulan biasa, kita lebih fokus ke pangan-pangan olahan. Dengan takjil yang banyak ini, kita membagi tim bersama dengan lintas sektor lainnya, dinas-dinas yang lain, dinas kesehatan, dinas pangan, perdagangan, kita sama-sama untuk memeriksa takjil yang beredar itu aman dikonsumsi oleh masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Lalu di Aceh sendiri bagaimana pola penjualan takjil yang menjadi perhatian khusus oleh BB POM Banda Aceh khususnya, Pak? Ya, ini kan semangat masyarakat sedang menggelora ya, pada berusaha menjual takjil di beberapa tempat di Banda Aceh. Rencananya kita akan sampling di 10 titik yang teramai, yang terbanyak, paling menjual. Nanti kita uji produk-produk yang sudah kita sampling, nanti hasilnya juga kita informasikan secara langsung kepada masyarakat. Kalau misalnya ada yang mengandung bahan berbahaya, entah borak, formalin, metanil yellow, atau rodamin B, kami langsung lakukan pembinaan kepada yang menjual, sehingga nanti menjadi perhatian untuk tidak dilakukan kembali. Seperti itu. Lalu terkait dengan bahan berbahaya, apa saja yang biasanya menjadi fokus pengawasan dalam takjil? Apakah masih ditemukan penggunaan seperti pewarna tekstil atau bahan pengawet berbahaya dalam beberapa investigasi yang dilakukan di lapangan, Pak? Sejauh ini bagaimana? Sejauh ini alhamdulillah yang kita periksa dari beberapa parameter tadi, ada 4 parameter, itu tentu teman-teman petugas sudah terlatih untuk menyampling kudapan atau takjil yang diduga mengandung berbahan berbahaya, entah itu borak, formalin, rodamin B maupun metanil yellow. Sehingga betul-betul yang disampling itu sesuatu yang sudah diduga akan mengandung hal tersebut. Ketika kita uji yang kemarin kita lakukan di beberapa titik itu, ternyata hasilnya alhamdulillah semuanya aman, layak dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Lalu bagaimana metode pemeriksaan yang dilakukan di lapangan, Pak? Apakah ada uji cepat di tempat atau metode seperti apa yang digunakan? Uji yang kita lakukan adalah uji test kit ya, dengan tes cepat. Untuk pertama kita bisa melihat apakah produk ini mengandung bahan berbahaya apa tidak. Nanti untuk memastikan apakah itu misalnya ada yang positif ya, positif mengandung borak misalnya, nanti kita akan konfirmasi lagi ke laboratorium kami. Kita akan melihat kadarnya, kepastiannya itu akan kita cek lagi untuk memastikan itu mengandung bahan berbahaya. Lalu sejauh ini bagaimana tingkat kepatuhan pedagang takjil di Aceh sendiri terhadap standar keamanan pangan, Pak? Apakah tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun ini sudah ditemukan kasus pelanggaran atau seperti apa, Pak, tingkat kepatuhannya? Untuk tingkat kepatuhan, alhamdulillah yang sudah kami sampling di minggu pertama ini sangat baik ya, tidak mengandung bahan berbahaya apapun. Tapi kita kan masih berjalan ya, sampai dengan di akhir Ramadan nanti. Untuk di Banda sendiri ada 10 titik, termasuk di kabupaten-kabupaten lain juga akan kita lakukan pemeriksaan. Ya, kita harapannya memang para pelaku usaha kan kita punya fungsi infocom juga yang sudah turun ke tempat-tempat takjil. Mereka, tim kami mengedukasi juga, sehingga itu untuk menjadi preventif para pelaku usaha itu tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang atau bahan berbahaya. Mungkin karena ketidaktahuan, makanya kita memberikan informasi secara masif dan berkelanjutan seperti itu, Bu. Lalu apa ciri-ciri takjil yang patut dicurigai mengandung bahan berbahaya oleh masyarakat, Pak? Seperti apa? Apakah warna yang terlalu mencolok atau seperti apa kira-kira? Iya, betul. Jadi untuk masyarakat Aceh, kita bisa melihat takjil itu aman apa tidak secara fisik
kasat mata itu yang pertama kalau minuman atau juga buah-buah yang di jus atau yang dicampur-campur es buah dan macam-macam itu kalau warnanya terlalu mencolok, terlalu merah atau merah muda yang sangat beda dari biasanya itu kemungkinan ya diduga itu bisa mengandung rodamin B. Terus minuman-minuman yang warnanya kuning, kuning terang, kuning pucat, kuning mencolok itu juga diduga pasti mengandung metanil. Itu yang mungkin zaman dahulu pernah kita temukan, tapi sekarang karena edukasinya sudah baik sehingga tidak ada lagi. Untuk pentol-pentol atau siomay atau cilok-cilok yang lain itu ya, kalau terlalu kenyal sekali mungkin diduga mengandung borak ya, kerupuk-kerupuk juga seperti itu. Mie juga mungkin formalin, tapi sekarang kayaknya sudah sangat jarang orang menggunakan formalin, tapi borak yang memungkinkan masih ada seperti itu. Tapi kita yang kemarin kita lakukan di minggu pertama tidak ada keempat hal tersebut. Seperti itu, Bu. Lalu apakah BB POM juga melakukan pembinaan kepada pedagang, Pak? Bukan hanya sekedar pengawasan yang seperti dilakukan saat ini, dan apa saja program-program yang sudah mulai berjalan, Pak? Iya, baik. Jadi tim kami selain melakukan pemeriksaan, ya, investigasi tadi, kita juga ada tim yang fokus untuk melakukan pembinaan kepada para pedagang takjil di bulan Ramadan ini. Ini tim kami biasanya kalau yang di bulan tidak puasa itu di sekolah, di kampus, di UMKM, tapi kalau ini khusus kita turunkan untuk di takjil, bagaimana takjil yang aman, takjil yang sesuai. Apabila ada pertanyaan kepada tim kami nanti yang mereka bisa informasikan kepada kita. Jadi mereka aktif melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada pedagang-pedagang takjil yang ada di Aceh. Lalu terkait dengan tantangan ketika memberikan pengawasan informasi dan juga investigasi kepada masyarakat, apa kira-kira yang dihadapi oleh BB POM selama ini, Pak? Ya, kalau tantangannya insya Allah ya masyarakat sudah mulai peduli, sudah mulai sadar bahan-bahan yang digunakan itu harus baik juga, karena ketika ada satu bahan yang nggak baik nanti akan mengkontaminasi bahan yang lain ya. Dengan banyaknya para pedagang ini kita sedapat mungkin berusaha untuk menjangkau di beberapa titik, bahkan titik terjauh pun mungkin di kota aman tapi di pinggir-pinggir kita nggak tahu. Nah itu yang kita juga tetap lakukan juga, sebagaimana di informasi ini yang sekarang di TV yang semuanya bisa melihat, pastikan para pedagang untuk menggunakan bahan-bahan yang aman, yang baik, bahan tambahan pun juga yang sesuai dengan ketentuan. Apabila kurang jelas atau ingin disampaikan kepada kami, silahkan layanan kami dengan cepat akan merespon apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Seperti itu. Lalu terakhir Pak Rianto, dengan tingginya antusiasme masyarakat Aceh berburu takjil di setiap sore selama bulan Ramadan, apa pesan dari BB POM sendiri agar tradisi ini tetap aman dan juga sehat? Baik, ini tradisi yang baik ya, sangat bermanfaat untuk kita semua, baik para pelaku usaha maupun masyarakat Aceh yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita sama-sama pastikan untuk nanti memilih takjil yang sesuai dengan ketentuan, yang aman, tadi tidak terlalu mencolok ya, tidak terlalu kenyal. Kalau untuk pentol ataupun siomay ataupun mie juga ya, dan juga laporkan kepada kami Balai Besar POM di Aceh apabila ada hal-hal yang mencurigakan, ataupun juga misalnya ketika memakan takjil tiba-tiba langsung sakit atau langsung ada rasa nggak nyaman karena memakan produk tersebut, itu informasikan kepada kami biar kami segera menindaklanjuti yang di lapangan, biar masyarakat lain bisa aman mengkonsumsi hal tersebut. Para pelaku usaha juga betul-betul harus fokus terhadap produk yang ingin dijual, biar nama baik penjual-penjual takjil ini terjaga juga, seperti itu. Ekonomi juga semakin menggeliat, seperti itu. Baik Pak Rianto, terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan. Tentunya kita berharap agar hasil positif dari pengawasan takjil yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar khususnya dapat terus terjaga hingga akhir bulan Ramadan nanti tentunya. Terima kasih banyak Pak Rianto dan selamat kembali menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.